Selamat pagi, berjumpa dengan saya Jamas Ari Anggraini di video kolaborasi antara LIF Unpad dengan Luhung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan semua membicarakan mengenai patogenesis oromaxillofacial non-infectious disease atau penyakit non-infeksi pada area oromaxillofacial. Setelah materi ini, diharapkan rekan-rekan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kelainan atau penyakit non-infeksi baik di jaringan keras maupun jaringan lunak di area oromaxillofacial. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan kita bicarakan, yaitu pertama adalah mengenai definisi, kemudian mengenai pengelompokan dari penyakit non-infeksi pada area oromaxillofacial, lalu dilanjutkan patogenesis dan contoh dari penyakit non-infeksi di area oromaxillofacial. Mari kita masuk ke pokok pertama, yaitu mengenai definisi. WHO merumuskan bahwa non-communicable disease atau NCD adalah suatu kelompok penyakit yang tidak dapat disebarkan dari seorang atau orang lain melalui agen patogen seperti bakteri, virus, maupun parasit. Penyakit ini umumnya bersifat kronis dan merupakan hasil kolaboratif antara 4 kelompok risiko besar, yaitu genetik, keadaan fisiologis, lifestyle atau perilaku, dan kondisi lingkungan. Selama ini, non-communicable disease juga dikenal oleh masyarakat sebagai penyakit non-infeksi. Jadi rekan-rekan jangan bingung lagi kalau ada istilah non-infeksi atau non-communicable disease, karena dua hal itu adalah hal yang serupa. Mari kita lanjutkan ke apa sih yang dimaksud dengan penyakit non-infeksi itu. WHO merumuskan bahwa kelompok penyakit non-infeksi itu ada cardiovascular disease, chronic respiratory disease, chronic kidney disease, kemudian systemic disease utamanya diabetic, lalu adalah mental health disorder, kemudian sensory disorder, musculoskeletal disease, cancer, lalu impairment neurologi atau kelainan atau kerusakan pada jaringan saraf, hypersensitivity atau kondisi imunopatologik yang tidak berkaitan dengan agen biologi lainnya, dan congenital anomalies atau birth defect. Sedangkan untuk definisi dari oromaxillofacial non-infectious disease atau penyakit non-infeksi pada area oromaxillofacial adalah sekelompok penyakit atau kelainan yang terjadi baik pada jaringan keras atau jaringan lunak di area oromaxillofacial yang tidak disebabkan oleh agen patogen dan tidak menular satu sama lain. Biasanya merupakan hasil dari interaksi antara genetik, kondisi fisiologis, behavior atau perilaku, dan kondisi lingkungan, sama halnya dengan penyebab dari NCD pada umumnya. Nah, kita masuk ke pokok yang kedua, yaitu kategoris atau pengelompokan dari non-infectious disease pada area oromaxillofacial. Berdasarkan lokasi terjadinya, maka penyakit tersebut bisa terjadi pada hard tissue atau soft tissue. Pada hard tissue biasanya mengenai pada tulang rahang, baik maksila maupun mandibula atau tulang di sekitarnya. Apa yang biasanya terjadi? Bisa berupa kista ataupun kanker pada tulang. Selain itu, trauma yang menyebabkan fraktur pada wajah dan area maksila mandibula termasuk ke dalam kategori non-infectious disease oromaxillofacial. Selanjutnya ada kondisi non-infectious disease yang pada saat terjadinya mengenai dua jaringan sekaligus. Contohnya adalah cleft palate atau bibir sumbing, ya kan? Biasanya kalau cleft palate itu ada yang hanya cleft palate atau bahkan disertai dengan bibir sumbing. Jadi itu bisa mengenai keduanya.
Kemudian contoh atau pengelompokan yang pada jaringan lunak yaitu adalah kanker atau kanker pada rongga mulut yang umumnya mengenai area mukosa. Namun tidak menutupi bahwa kanker rongga mulut juga bisa terjadi pada tulang rahang. Selanjutnya adalah temporomandibular disorder yang mengenai sendi temporomandibular joint kita. Selanjutnya adalah penyakit non-infeksius yang terjadi pada jaringan lunak seperti lidah, kemudian pipi ataupun bibir. Di sini saya memberikan contoh yaitu ada lesi yang diakibatkan oleh kondisi hipersensitivitas pada obat tertentu. Baik rekan-rekan, setelah saya mengajak rekan-rekan berkenalan dengan apa sih contoh pengelompokan non-infectious disease pada jaringan lunak maupun jaringan keras, saya akan mengajak rekan-rekan memasuki topik berikutnya itu mengenai patogenesis. Seperti yang kita ketahui, patogenesis adalah suatu proses terjadinya suatu penyakit. Di diskusi kita sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa non-infectious disease atau NCD itu merupakan hasil kolaborasi antara kondisi genetik, fisiologi. Genetik ini bisa kerusakan atau mutasi. Untuk fisiologis itu bisa kondisi dari imun host atau penderitanya atau kondisi nutrisi si penderitanya. Kemudian untuk behavior itu adalah perilakunya atau gaya hidupnya. Sedangkan environment adalah lingkungan yang ada di sekitar penderita itu, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Di sini ada beberapa bentuk penyakit non-infeksius yang saya beri contoh. Pertama, mari kita lihat congenital anomalies atau birth defect atau gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan pada area oromaxillofacial. Penyakit tersebut itu dihasilkan dari kelainan genetik, kondisi fisiologis, dan lingkungan. Sebagai contoh, pada penderita cleft palate atau bibir sumbing, bila kita lakukan analisis, pasien tersebut pada saat intrauterin kemungkinan mengalami satu, defisiensi nutrisi karena ibunya kurang asupan nutrisinya, terutama asam folat. Selain itu ada pengaruh lain lagi, yaitu kemungkinan ibu dari penderita meminum minuman jamu yang berasal dari lingkungan, sehingga menghasilkan pada saat penderita lahir dia mengalami cleft palate. Namun yang tidak kalah penting dari cleft palate adalah memang dari garis keturunannya sudah terjadi kelainan genetik. Penyakit yang kedua adalah developmental oral kiss. Di sini saya mengambil contoh developmental oral kiss. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui, kista itu ada yang bersifat developmental, ada yang bersifat inflammatory. Kista inflammatory itu erat kaitannya dengan agen biologik. Sedangkan developmental oral kiss itu originnya karena ada sisa-sisa sel pertumbuhan dan perkembangan yang kemudian mengalami kelainan akibat ada gangguan sinyal transduksi dan kelainan genetik. Contoh kasus selanjutnya adalah saya mengambil OPMD atau Oral Potentially Malignant Disorder. Seperti yang kita ketahui, sebelum menjadi kanker, pada rongga mulut sering kita menemukan lesi keputihan atau kemerahan yang sering kita sebut leukoplakia atau erythroleukoplakia. Kondisi tersebut bukan berasal dari infeksi agen-agen biologis, namun akibat dari kondisi genetik, fisiologis, behavior. Biasanya mereka memiliki kebiasaan meminum alkohol dan menggunakan tembakau atau merokok dalam jangka waktu lama, dan lingkungan.
Selanjutnya adalah oral hypersensitivity. Oral hypersensitivity ini seperti oral lichen reaction atau oral lichen planus. Oral hypersensitivity merupakan manifestasi terjadinya kondisi imunopatologis pada tubuh kita yang terlihat di rongga mulut akibat adanya hipersensitivitas terhadap suatu zat atau material, entah itu dari gigi tiruannya, dari bahan material tambalannya, atau bahkan dari obat kumur dan pasta gigi. Lalu selanjutnya adalah oromaxillofacial fracture. Itu murni dari behavior atau perilaku. Di sini biasanya adalah kecelakaan-kecelakaan yang menyebabkan trauma. Lalu ada juga oral manifestasi akibat penyakit sistemik. Seperti yang kita ketahui, penyakit sistemik itu menimbulkan manifestasi pada oral, salah satunya perdarahan pada gusi, serostomia, dan lain-lain. Biasanya, bila penyakit non-infeksi itu merupakan manifestasi penyakit sistemis, hal tersebut merupakan hasil dari kondisi perilaku atau gaya hidup, fisiologis, dan lingkungan. Selanjutnya adalah oral cancer. Tadi sudah kita dibahas ya sebelumnya tentang OPMD. Oral cancer itu kelanjutan dari OPMD yang memang mengarah ke keganasan. Oral cancer sendiri itu merupakan suatu kondisi multisep proses yang sangat lama pembentukannya. Dan hasil kolaborasi atau kontribusi dari kondisi genetik yang tidak seimbang, lalu habis itu kondisi fisiologis host yang tidak baik, baik itu malnutrisi maupun sistem imunnya yang kurang baik, dari gaya hidupnya maupun lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah traumatic lesion, baik pada oral mukosa atau kelenjar ludah. Sering kita menemukan pasien dengan mukokel. Rekan-rekan, masih mengingat mukokel? Lesi kecil biasanya pada bibir, dia ukurannya kurang dari 1 cm dan berwarna jernih. Mukokel merupakan bentuk dari disrupsi dari saluran kelenjar ludah minor. Biasanya apakah kelenjar ludahnya itu mengalami trauma atau sumbatan. Nah, lesi-lesi trauma tersebut biasanya diakibatkan oleh dari kondisi fisiologis, kemudian gaya hidup perilaku, apakah orang tersebut sering mengkonsumsi makanan yang tinggi kadar garam atau gulanya, dan lingkungan. Baik, rekan-rekan, ini adalah contoh dari tadi salah satu penyakit non-infeksi pada oromaxillofacial, yaitu developmental oral cyst atau kista rongga mulut yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Rekan-rekan bisa melihat bahwa klasifikasi dari kista rongga mulut itu terbagi atas 2. Ada yang true cyst dan ada yang pseudo cyst. True cyst itu biasanya ciri-cirinya dilapisi oleh sel epitel sejati. Sedangkan pseudo cyst itu lesinya itu dilapisi oleh sel yang strukturnya mirip epitel namun bukan epitel. True cyst sendiri itu kemudian dibagi menjadi 2, yaitu odontogenik atau yang berhubungan dengan gigi, dan non-odontogenik biasanya yang berhubungan dengan struktur anatomi lainnya di area oromaxillofacial selain gigi. Sedangkan odontogenik juga kembali dibagi 2, yaitu menjadi developmental dan inflammatory. Untuk saat ini kita akan fokus ke developmental oral cyst. Sebelumnya, mari kita mengingat kembali apa sih kista itu? Ada yang masih ingat? Good. Kista adalah lesi patologis yang bisa berupa gas, cairan, atau semi-fluid. Tetapi bukan akumulasi dari pus, karena kalau akumulasi dari pus itu kita sebut abses. Nah, etiopatogenesis dari orofacial cyst, utama yang developmental, itu kalau rekan-rekan lihat, umumnya berasal dari sisa-sisa sel pertumbuhan. Apakah itu malases, apakah itu seres, dan lain-lainnya.
Ya. Dan kalau rekan-rekan lihat di gambar, di situ khasnya kalau kista developmental dia tidak berhubungan dengan struktur gigi yang mengalami infeksi. Sedangkan kalau kista yang inflamatori seperti radicular cyst, itu dia berhubungan dengan ujung akar gigi yang mengalami infeksi. Baik, selanjutnya contoh kedua adalah oral lichenoid lesions atau kita panggil dengan OLL atau ORL. OLL itu sebenarnya hampir sama dengan oral lichen planus. Sulit kita membedakan secara klinis mana OLP, mana OLL. Namun, apabila kita sudah mengalami anamnesis pada pasien dan melakukan pemeriksaan tertentu, kita baru bisa membedakan, oh ini adalah OLL. OLL adalah biasanya lesi akibat dari reaksi imunologi yang dapat diidentifikasi penyebabnya. Sedangkan kalau oral lichen planus kita adalah lesi yang kita sulit untuk menentukan penyebabnya. Di situ rekan-rekan bisa melihat di gambar ada lesi putih pada mukosa bukalnya. Di bawahnya pasien ini ditambal dengan logam. Jadi pasien ini mengalami oral lichenoid lesion akibat reaksi hipersensitivitas terhadap bahan tambal giginya atau gigi tiruannya. Ini adalah faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan oral lichenoid lesion pada rongga mulut kita, baik itu material dari bahan gigi tiruan atau bahan tambal, obat-obatan, maupun bahan lainnya yang sering kita gunakan. Ya, dan ini adalah klasifikasinya. Rekan-rekan bisa melihat bahwa OLL itu lebih mudah diidentifikasi dari penyebabnya. Sedangkan kalau oral lichen planus itu masih ambigu atau terkadang disebut idiopatik. Sekian penjelasan dari saya mengenai oromaxillofacial non-infectious disease. Saya Jamas Ari Anggraini undur diri, sampai jumpa di materi selanjutnya.